Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pretri Basjir tentang keluarga yang menghormati Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, kita ada di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun yang sedang ada di dalam bahaya perang hari ini. Ya, ada grup dari Indonesia yang sekarang masih ada di Israel. Ya, kita melihat saudara, ya, banyak hal terjadi. Dan kita harus percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Engkau akan mendengar deru perang, ya, dan memang semua harus terjadi, ya. Kita tidak perlu takut. Bagian kita adalah lakukan bagian kita, amin. Ya, kapanpun Tuhan mau datang, kapanpun dunia ini mau selesai, yang penting kita melakukan bagian kita. Dan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini? Mari bangun keluarga kita di dalam Kristus. Mari bangun keluarga kita untuk hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan tema hari ini adalah menjadi keluarga yang menang atas dosa. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini, ya, karena kita percaya bahwa pelajaran tentang iman pertama kali itu dimulai dari keluarga, bukan di sekolah minggu. Katakan, dari keluarga, ya. Jangan harapkan anakmu kau taruh di gereja lalu dia bertumbuh. Karena pendidikan iman pertama kali harus diajarkan di dalam keluarga. Ya, sebaliknya orang juga rusak mengalami hal macam-macam di luar, ya, karena diakibat dari kegagalan dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk orang mengenal Tuhan. Dan kita akan belajar bersama dari kitab Yosua hari ini. Mari langsung saja buka Yosua pasal yang ke-24, saudara. Yosua pasal yang ke-24, kita akan lihat di sana ayat firman Tuhannya terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kita baca mulai ayat yang pertama. Saya pengen kita semua baca karena saya tahu saudara tidak mungkin baca ini di rumah. Ya, nggak mungkin. Saudara, Yosua adalah seorang yang dipakai Tuhan dan dia salah satu orang yang finishing well, selesai dengan baik sampai akhir hidupnya. Yosua salah satu orang yang dipakai Tuhan dan dia finishing well, selesai dengan baik sampai pada akhirnya. Banyak yang tidak finishing well, ya, tapi finishing wele-wele. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita semua mau menjadi orang yang mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Yosua dari mudanya bukan secara kebetulan Tuhan pilih Yosua. Tuhan tuh pakai orang, saudara, bukan kurang kerjaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang Tuhan lihat yang itu berharga sehingga Tuhan pakai Yosua. Ya, sebelum kita ngomong lebih lanjut, saudara tahu siapa tuh Yosua itu? Banyak orang Kristen yang tak tahu Yosua itu siapa, Bu, yang keluar dari perut ikan kan? Itu Yunus. Ya. Oh, Yosua yang di penjara ya? Bukan, ya. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Siapa Yosua? Yosua seorang yang lahir di Mesir ketika bangsa Israel pada waktu itu ada di Mesir dan dia melihat perbudakan kepada bangsanya. Yosua seorang yang memiliki roh yang luar biasa, ya, dan akhirnya dia ketika Tuhan pilih Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya, Musa mengangkat Yosua menjadi orang di sebelah kanannya, saudara. Yosua ini ajudannya Musa.
Bahkan ketika Musa ketemu Tuhan 40 hari di gunung, Yosua itu jaga tendanya Musa. Yosua juga adalah panglima perang yang memimpin peperangan melawan orang Amalek dan dia menang. Dan setelah itu ketika Musa tidak masuk tanah perjanjian, kita selalu memulai, kalau saya bawa grup ke Israel, saya selalu masuk dari Nebo, Jordania, dari gunung Nebo itu, Musa hanya sampai di situ. Ketika Tuhan berkata, Musa kamu sampai di sini, lihat di bawah tatangan Yeriko itu tanah perjanjian. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk, cuma lihat dari Jordania di atas gunung Nebo atau gunung Musa. Lalu Musa mati di situ dan akhirnya Yosua menggantikan perjalanannya. Ya, dan kita tahu saudara, akhirnya Yosua yang membawa bangsa itu masuk. Semua generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun, butuh waktu 40 tahun untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Keluarin mereka dari Israel gampang, tapi keluar dari Mesir, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir perkara mudah bagi Tuhan. Tapi ternyata nggak mudah keluarin Mesir dari otaknya bangsa Israel. Mental budak, mental miskin, mental terjajah. Sampai akhirnya ternyata nggak bisa dan mereka semua harus dimusnahkan, mati generasi pertama yang keluar dari Mesir. Lalu lahir generasi kedua, Tuhan bilang inilah yang layak untuk masuk tanah perjanjian. Ya, jangan sampai kita nggak layak masuk tanah perjanjian lalu mati di tengah jalan. Mari kita bertobat, mari kita berubah. Dan akhirnya saudara, ketika Yosua membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, bangsa ini hidup sudah nyaman, sudah mapan, mereka mulai berdosa lagi, melupakan Tuhan, mulai melakukan dosa, mulai menyembah berhala, mulai lupa akan Tuhan. Lalu di penghujung akhir Yosua menemani bangsa Israel itu 28 tahun. Bersama Musa 40 tahun. Ketika sudah di penghujung usia Yosua akan mati. Apa yang dia lakukan terakhir hidupnya? Dia kumpulkan para tua-tua. Dia kumpulkan semua pemimpin Israel. Untuk apa? Untuk memperbaharui janji dan komitmen mereka di hadapan Tuhan. Untuk hidup menghormati Tuhan. Wow enggak Yosua? Wow saudara, iya dia finishing well sampai pada akhirnya. Yuk kita baca Yosua 24 ayat pertama mulai. Saya pengen kita baca sama-sama karena saya yakin saudara di rumah tidak mungkin baca pasal ini. Ya, selain saudara malas baca, kedua kalau baca juga tidak mengerti. Jadi mumpung ada saya, kita sama-sama baca supaya kita ngerti. Bilang amin. Yuk ayat yang pertama 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2 baca. Kepada beginilah Allah dahulu kala ayat 3, tetapi ayat 4, kepada Ishak kuberikan, kepada Esau, kepada Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan. 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang-orang berkuda ke laut. Ayat 7, sebab itu ayat 8, aku ayat 9,
Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga demikianlah ayat 11. Setelah kamu menyeberangi, berperanglah warga-warga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam, ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan, ketika Yosua akan mati di penghujung hidupnya, dia mengumpulkan seluruh tua-tua Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali agar mereka memperbaharui janji mereka kepada Tuhan. Ya, tidak mudah ketika mereka sudah menikmati negeri yang berlimpah-limpah. Mereka makan anggur tanpa menanam, mereka panen zaitun tanpa mereka tanam, mereka menikmati semua negeri yang tidak mereka bangun, kata Tuhan. Dan semua itu Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan yang beri kepada mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah nyaman? Ya, jadi mereka sudah menikmati semua yang baik. Lalu mereka lupa sama Tuhan. Lalu mereka mulai beribadah kepada Allah lain. Tapi Yosua berkata, terserah. Kalau hari ini engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah kita, terserah kalian. Tapi aku memutuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua mengingatkan bangsa itu tentang silsilah, tentang peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan nenek moyang mereka dan bagaimana mereka mengalami mujizat demi mujizat. Pengalamanmu berjalan bersama Tuhan itu akan menjadi cerita nyata yang engkau bisa saksikan kepada anak cucumu. Itu warisan iman. Pertanyaannya, saudara punya gak cerita tentang Tuhan? Enggak punya, Bu, lebih banyak cerita sama setan. Terus apa yang mau dicerita? Ya, pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan itu yang akan menjadi cerita buat anak cucu kita, mengingatkan mereka bahwa hari ini kita ada itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang tua, engkau harus terus ingatin anak-anakmu loh. Bapak Ibu, ya, apa yang perlu kita cerita kepada anak kita? Ingatkan mereka bahwa hidup hari ini yang mereka hidupi itu karena anugerah Tuhan. Jangan cerita hebatmu sama anakmu. Papa dulu, kalau papa tidak berjuang, tidak ada ini perusahaan. Sombong kau. Ingatkan kepada anak cucu kita, apa yang hari ini kita nikmati, yang kita alami semua hanya karena kasih dan campur tangan Tuhan. Kasih tahu pada anak-anakmu, saudara. Ya,
Karena itu cerita hidup yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita. Yosua cerita kepada mereka. Ya, ini loh nenek moyang kita itu dulu dibawa Tuhan, lalu Tuhan begini, lalu ada laut di depan, Tuhan membuat jalan di laut, lalu kau berperang melawan ini, Tuhan beri kemenangan, lalu begini, lalu begitu. Makanya orang tua, engkau wajib hidup bergaul dengan Tuhan supaya engkau punya cerita kesaksian tentang Tuhan. Jangan yang banyak ini cerita tentang setan. Ya, papa dulu ikut setan, terus setan bawa papa ke kuburan. Apa yang kau mau cerita dengan anak cucumu kalau kau tidak punya pengalaman bersama Tuhan? Amin, saudara. Ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Nah, ketika engkau sudah cerita, maka engkau ingatkan anak-anakmu. Karena itu kata Yosua, marilah, ayat 14 tadi bilang apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, semua yang kamu nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Karena itu kamu harus hidup takut Tuhan, hormati Tuhan. Saya nggak pernah bilang sama anak saya gini, kamu jaga kelakuanmu, mamimu ini pendeta. Buat apa nama baik pendeta? Saya bilang jangan pernah kau melakukan hidup baik dan benar karena mama dan papamu pendeta. Itu namanya pencitraan. Tapi engkau harus hidup menghormati Tuhan karena Tuhan itu sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tidak usah pencitraan, amin saudara. Ya, takut akan Tuhan saja. Ya, bagaimana hidup itu menghormati Tuhan? Takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya. Takut akan Tuhan artinya menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Kalau orang hidup takut Tuhan, dia pasti nggak akan mau melakukan kejahatan, dia pasti tidak akan mau melakukan dosa. Hari ini temanya keluarga yang menang terhadap dosa. Kegagalan orang tua Kristen, dia nggak berani tegur anaknya. Bapak ibu tegur anakmu, kalau dia berbuat dosa tegur. Kalau ada anakmu homo, panggil, kasih tahu. Kau nanti masuk neraka loh, kalau kau tidak bertobat. Kau punya anak lesbi, kasih tahu. Kau punya anak melakukan dosa apa, panggil, kasih tahu. Kita sudah menyelamatkan nyawanya kalau kita kasih tahu. Perkaranya sekarang, kenapa orang tua nggak berani kasih tahu dan nasihati anak firman Tuhan? Karena orang tuanya juga tidak menjadi pelaku firman. Dia takut kalau dia bicara, anaknya bilang, sok rohani papa mama, lihat dong hidup lu. Lu berdua aja berantem nggak pernah damai kok di rumah, mau ngomong apa soal firman? Kekristenan hari-hari ini kehilangan esensi tentang kehidupan pertobatan dalam keluarga. Kenapa kita nggak berani bicara dosa kepada anak kita? Karena kita sendiri juga tidak menjadi pelaku firman yang baik. Kita tertuduh, akhirnya kita terintimidasi. Tidak ada otoritas Allah dalam hidup kita untuk berani menegur anak-anak kita. Ini sudah kegagalan saudara. Karena itu tolong Bapak Ibu hari ini bertobat. Kita lihat tanda zaman loh. Tidak main-main hari-hari ini. Mari kita semakin berjaga-jaga dalam iman. Orang tua dimulai dari kita hidup kudus. Amin. Takut akan Tuhan. Amin. Berhenti melakukan dosa. Supaya keluarga menjadi keluarga yang kudus. Dan menang terhadap dosa. Anak-anakmu menang terhadap dosa. Panggil mereka. Kasih tahu mereka. Saya punya teman saudara. Dia seorang pengusaha kaya. Satu saat anaknya sekolah ke luar negeri. Ya, dia orang Indonesia. Di Makassar saudara. Waktu anaknya sekolah ke luar negeri, jadi teman saya ini pengusaha, tapi dia cinta Tuhan, dia hidup takut Tuhan. Dia kalau minggu dia khotbah di gereja-gereja kecil-kecil di desa-desa. Ya, tapi dia pengusaha yang takut Tuhan. Ya, dia khotbah. Sekarang kan banyak orang khotbah tapi nggak menjadi pelaku firman. Ya, apalagi pengusaha, banyak pengen aja di mimbar, nggak tahu untuk validasi atau apa, padahal hidupnya nggak bertobat, tapi berani khotbah. Tapi teman saya ini dia bertobat, dia mengasihi istrinya. Satu kali anaknya pergi ke sekolah ke luar negeri. Dia keliling khotbah dan dia dengar satu saat ternyata anaknya di luar negeri suka dugem. Lalu satu kali dia telepon anaknya, dia bilang begini, "Nak, kamu tahu papa ini melayani Tuhan loh. Papa kalau minggu khotbah di mimbar loh. Tapi papa dengar kamu sekarang dugem. Buat apa papa khotbah kalau anaknya papa tidak hidup menghormati Tuhan? Jadi sekarang begini saja, kamu pilih. Kalau kamu tetap dugem, papa mundur. Papa enggak pelayanan, papa enggak khotbah. Karena mempermalukan nama Tuhan.
Tapi kalau kamu mau papa tetap pelayanan, kamu jangan dugem, berhenti. Jadi kamu sekarang pilih, papa yang berhenti khotbah atau kamu yang berhenti dugem. Anak digituin takut gak saudara? Takut, diancam bapaknya. Akhirnya dia bilang, "Pak, jangan Pak. Papa tetap pelayanan, aku minta maaf, aku bertobat, aku yang stop dugem. Mulai hari ini aku ndak dugem, aku mau cari Tuhan." Waktu orang tua hidup menghormati Tuhan, maka anak-anak juga tahu bagaimana dia hidup menghormati Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, kita nanti, saya bilang sama anak-anak saya, hormati Tuhan ya, selama kau hidup hormati Tuhan, karena itulah kebahagiaan hidup kita. Dengar baik, saya bilang sama anak saya, bukan berarti kamu anak pendeta kamu masuk surga. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Mami gak bisa tarik kamu masuk surga. Papi gak bisa tarik kamu, papi gak bisa narik mami, mami gak bisa narik papi. Tapi selama hidup kita saling mengingatkan, karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Namun selama engkau hidup menghormati Tuhan, kita akan rindu sama-sama nanti besok di surga toh. Atau ada yang pengen di neraka? Kita semua pengen di surga kan? Bapak Ibu pengen masuk surga nggak? Amin. Cuma ada satu saat suami ditanya istrinya gini, "Say, misalnya aku mati, terus kamu kawin lagi. Terus besok di surga kau pilih saya atau istrimu yang baru?" Suaminya bilang, "Saya pilih di neraka aja sayang. Daripada di surga ketemu kalian berdua lagi di situ. Udah kayak neraka itu surga. Jadi lebih baik saya masuk neraka." Ya. Kita semua pastinya ingin saudara mengalami surga yang mulia. Kita tidak pengen ada anak kita yang terhilang. Kita tidak pengen keluarga kita terhilang. Kita rindu supaya kita dan seisi rumah kita semua sama-sama mengalami surga yang mulia. Amin. Selama ada waktu, ayo nasihati, kasih tahu kalau anakmu salah. Tegur mereka. Firman Tuhan berkata, coba kita buka dalam Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Kenapa perlu kita nasihati orang untuk bertobat, terutama anak-anak kita, cucu kita. Tolong orang tua, opa, oma, taruh firman di mulutmu. Selama ada waktu, kasih tahu. Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat 19 ya, kita baca bersama. Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Baca bersama 1, 2, 3. "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dan apa? Ya, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Lalu ayat yang ke-19 berkata, "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu bebas dari pertanggungan jawab." Siapa orang jahat itu? Bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa keponakan kita, bisa siapa saja. Kalau engkau melihat ada orang yang hidup dalam dosa, berbuat jahat, Alkitab bilang dia pasti mati kalau dia terus hidup dalam dosa. Dan engkau tidak memperingatkan dan tidak menasehati orang itu supaya dia berbalik dari jalannya jahat. Alkitab berkata, orang itu akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau akan dimintai pertanggungan jawab. Hai orang tua, satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab darimu. Selama engkau hidup, apakah engkau mengingatkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan? Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berulang-ulang Tuhan berfirman kepada Musa, "Jangan lupa, tulis hukum Taurat itu, tulis peringatan-peringatanku, tulis semua firmanku di pintu rumahmu, di tembok rumahmu, dan ingatkan terus kepada anak cucumu tentang firman Tuhan itu." Kegagalan banyak keluarga Kristen, orang tua lalai untuk mengingatkan firman pada anak. Kita cuma berharap anak dibawa di sekolah minggu saja, sudah cukup seminggu sekali di sekolah minggu. Dan kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena orang tua hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Di rumah mama papa bertengkar, berantem, saling maki, bagaimana mungkin?
Kita menjadi keluarga yang bisa menang atas dosa. Kita ada di penghujung hari-hari yang terakhir, saudara. Ya, bayangkan ini kereta dari surga akan menjemput kita nih, suaranya sudah terdengar. Ya, tiba-tiba Tuhan datang. Berapa anak kita yang tertinggal? Atau jangan-jangan kita yang tertinggal? Bagaimana kita berjuang hari-hari ini? Hidup hormati Tuhan. Yosua berkata, karena itu ayat 14 tadi, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Amin, saudara. Dan dengan keras Yosua berkata kepada mereka, kalau engkau memilih hari ini, kalau bagimu jika engkau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah nenek moyangmu? Atau Allah orang Amori yang negerinya kau diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memilih beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah tukarkan imanmu dengan Allah-Allah lain, terutama anak-anakmu. Hari ini orang tua, orang Kristen banyak yang kompromi. Anaknya nikah dengan orang seberang karena kaya, enggak apa-apa, yang penting dapat duit. Jual Yesus. Banyak orang tua yang kompromi, yang penting. Saya selalu ingatkan sama anak saya, jangan engkau pernah jatuh cinta menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena Alkitab tidak membolehkan, mami tidak akan pernah setuju. Itu pilihanmu, kalau kau binasa, kau yang memilih untuk binasa. Kita ingatkan mereka, itu tugas kita. Tapi sekarang banyak orang tua kompromi, anaknya pindah agama, nikah, yang penting happy. Kau gagal menjadi orang tua, saudara. Kita harus bergumul sungguh-sungguh hari-hari ini. Firman Tuhan harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam kenajisan. Jangan melakukan yang jahat. Kalau mereka tetap memilih melakukan yang jahat, itu urusan mereka, itu pilihan mereka. Yang penting tugas kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menasihati mereka, amin. Kita sudah kasih tahu mereka. Sekarang ada WA, kau bisa tinggal WA. Saya biar di luar kota pelayanan dengan suami, saya ada WA grup dengan anak-anak. Anak-anak ingat ya, udah mau kiamat, ini hari-hari terakhir, banyak-banyak berdoa. Ingat, mami gak bisa selamatkan kamu. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Kita sudah kasih tahu. Terserah dia mau lakukan, dia mau tidak. Orang tua tugasnya memberi nasihat kepada anak. Kita tiap hari kasih nasihat aja belum tentu anak-anak itu hidupnya benar. Apalagi kalau kita tidak mengingatkan akan firman Tuhan, amin. Ajari mereka hidup takut Tuhan. Beribadah yang benar kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Orang tua, kita harus beres terlebih dahulu. Perbaiki hidupmu, hidup dalam pertobatan. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bebas dari dosa. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini. Mari kita semua berjuang, saudara. Di depan mata ini, saudara, akhir zaman. Masa yang sulit akan datang, ya. Kita sudah melihat banyak tanda. Ya, dalam waktu sekejap semua bisa terjadi perubahan. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak usah takut dengan berita-berita perang dunia 3 nanti nuklir apa semua. Ya, itu akan terjadi kalau memang sudah waktunya terjadi. Yang penting kita melakukan bagian kita. Amin, saudara. Banyak duduk di kaki Tuhan. Ada masalah keluarga yang berkemenangan bukan berarti tanpa masalah. Selalu ada masalah selama kita masih hidup di dunia. Amin. Tapi ketika ada masalah, masuk kamarmu, tutup pintu, berlutut di kaki Tuhan. Gak apa-apa sambil nyanyi, Tuhan peluk aku sebentar saja. Jangan lama-lama mati kau. Sebentar saja ya kalau mau dipeluk Tuhan ya. Lagu-lagunya orang alay kan ini. Ya, lagi ada masalah minta dipeluk Tuhan sebentar saja. Kenapa cuma sebentar? Kalau lama mati, saudara. Kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada masalah, datang di kaki Tuhan. Ya, bapak-bapak keluarga, bapak-bapak rumah tangga, sudahlah, jangan melakukan dosa terus, jangan selingkuh. Amin. Angkat tangan yang masih selingkuh. Kau tidak usah angkat tangan juga, Tuhan lihat kok. Tuhan melihat kan. Mata Tuhan menjelajah. Setiap kita hari ini dia tahu. Ya, saya cuma bisa melihat saudara yang duduk di sini, tapi Tuhan melihat hatimu, perbuatanmu.
Dimulai dari diri kita pertobatan itu. Ibu-ibu jangan selingkuh. Amin. Ya, jangan habiskan waktu hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya, cuma sibuk urus muka, urus kecantikan, urus ini sampai lupa membenahi batin yang kotor, remuk ini. Ya, cuma sibuk terus dengan hal-hal yang sia-sia. Ayo kita terus bekerja bagi Tuhan. Ayo perbanyak-banyak duduk di kaki Tuhan hari-hari ini. Saya tidak pernah lelah bekerja bagi Tuhan. Berapa hari lalu saya baru pulang dari Makassar, seminar hamba Tuhan. Besok saya harus berangkat ke sekolah misi ngajar 1 minggu di sana. Tuhan, selama masih ada waktu, pakai hidupku Tuhan. Aku mau melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Supaya satu saat nanti Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi ternyata aku ditolak sama Tuhan. Kalau sekelas Rasul Paulus saja takut ditolak, apalagi kita ini yang santai-santai, ya Pak ya. Bilang kanan kirimu, weh bangun dari tidur. Tobat, bilang kanan kirimu, tobat. Ya, supaya saudara kalau Tuhan datang, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan mendapat upah kita masing-masing. Dan biarlah tidak ada air mata penyesalan karena ada anak kita yang tertinggal. Karena ada keluarga kita yang tertinggal, karena ada istri yang tertinggal, ada suami yang tertinggal, tapi kita rindu bersama-sama. Kita semua satu keluarga boleh menerima kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga yang mulia, amin. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sampai akhirku menutup mata, aku mau setia Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Biarlah Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita bersama. Kita dan sisi rumah kita saudara. Kita mau belajar hidup menghormati Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang keluarga yang menghormati Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang selalu diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita mau merenungkan firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Judul bacaan hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, ayat yang pertama. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Tuhan menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dengan firman ini, firman mengajari kepada kita bahwa kita sudah dipilih, sudah ditebus oleh Tuhan. Sejak dari kandungan kita sudah disebut menjadi anak-anak tebusan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Lewat firman ini dia katakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Tuhan menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ternyata kita sudah dipanggil, kita sudah diutus dalam kandungan ibu kita. Dan dalam hidup kita, Tuhan sudah menyebut nama kita sejak dari perut ibu kita. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita menarik diri dari panggilan Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil kita bertanda bahwa Tuhan sayang kepada kita. Sehingga dalam ayat yang kedua, dia katakan,
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Dalam kehidupan kita, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan dan kita adalah tebusan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ternyata lewat Yesaya, Tuhan katakan, Dia sudah memanggil kita dan kita menjadi kenamaan bagi Tuhan. Yaitu Dia katakan bahwa engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ternyata dalam diri kita, Tuhan menyatakan keagungan dalam kehidupan kita. Tuhan mempermuliakan nama Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi. Diri kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Apabila Tuhan yang memanggil, tidak ada yang membatalkan. Apabila Tuhan yang memilih, tidak ada yang menolak. Dengan demikian, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam ayat yang keempat, Bapak, Mama, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ternyata tidak akan sia-sia kalau kita melayani dengan sukacita, dengan segenap hati. Maka Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak kesayangan. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita pikirkan, Allah sementara turut bekerja. Sehingga di dalam ayat yang kelima, di mana Dia katakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkannya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, Dia katakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita mengikuti Tuhan, maka kita dipelihara, kita dijaga, dan kita dinamakan orang-orang yang selalu menghargai Tuhan. Karena sejak dalam kandungan kita sudah dipilih, bibir mulut kita Tuhan sudah runcing bagi bangsa-bangsa. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini, mari kita pulang di dalam firman, mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.